Dari awal PKB menyadari hubungan historis antara PKB dan NU, dan kami tidak pernah mempermasalahkan jika PBNU posisinya berjarak dengan seluruh partai politik termasuk PKB. Meskipun faktanya Gus Yahya, Gus Ipul itu sering menggombosi PKB. Yang kedua, bahwa PKB bukan badan otonom PBNU. PKB berdaulat menjalankan undang-undang partai politik, Undang-Undang 11 nomor 2000, Undang-Undang nomor 2 tahun 2011. Sedangkan NU berjalan dengan Undang-Undang Ormas, jadi kamarnya berbeda-beda. Maka kisruh yang disampaikan oleh Gus Ipul itu menunjukkan tidak paham konstitusi, tidak paham tata kelola organisasi, bahkan nggak paham tata krama. Jadi disayangkan organisasi yang di situ membawa didasari keulamaan ternyata tidak menunjukkan etika keulamaan. Mau nyerobot, mau ambil alih, mau ngambil sesuatu yang bukan haknya, itu pantang bagi ulama. Itu adalah tindakan yang batil, tindakan yang tidak hak. Ini ada unsur politisnya gak sih Gus? Unsur politis, karena kan pilpres, waktu pilpres juga sempat ramai juga nih ke PNU. Nah ini pilkada juga mulai. Kita tidak menduga-duga, kita lihat saja bahwa aturan yang ada seperti apa. PBNU itu kan ngurusi umat, masjid, madrasah, dan dilahirkan alat perjuangan politik namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Dan hari ini partai berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terbesar di parlemen hari ini satu-satunya PKB. Itu prestasi yang luar biasa. Masa itu ahistoris? Nah, jadi yang kedua, bahwa PKB hari ini sedang solid-solidnya. Seluruh jajaran akan menolak siapapun yang mencoba mengintervensi, mengambil alih, atau melanggar konstitusi, melawan hukum yang berdampak pada pengambil alihan, menghilangkan kedaulatan partai. Terus kan dia juga soal MLB PBNU gimana Gus? MLB, saya baru dengar nih, siapa yang mau MLB PBNU? PBNU. Kapan? Belum tahu sih kapannya, tapi ya Sudah ada. mau kesana yang tim Yang jelas PKB tidak ikut-ikut urusan MLB PBNU. Kalau ada, silakan aja NU atau masyarakat NU yang melaksanakan. Bukan nggak ada hubungan sama PKB. Tapi kan mayoritas kader di PBNU banyak juga orang PKB nih Gus. Oh iya pasti. Tapi PKB tidak lakukan intervensi apa yang menjadi kedaulatan dari PBNU. Kalau ada kadernya, jamaahnya yang mau MLB, kami juga nggak akan menghalangi, kami juga tidak akan mendukung. Posisi kami menghormati dinamika itu. Ini kan PBNU ngutus 2 orang tokoh senior di PBNU untuk Ketua ngobrol, MUI. Ngobrol langsung. Ya, salah satunya adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia. Nah itu gimana tuh obrolan? Makanya menurut saya apa tugasnya saya nggak paham. Itu kita hormati saja. Itu di luar kewenangan PKB dan itu mengintervensi undang-undang partai politik. Kenapa nggak kirim untuk ini ke partai lain?
Hanya PKB aja gitu ya. Iya. Jadi khususnya Soal PKB ya, soal PKB ini concern NU yang paling mendasar itu soal warga. Karena jelas ada banyak warga NU yang menjadi konstituen PKB. Nah, tapi juga banyak warga NU yang tersebar di partai-partai yang lain. Maka yang kami tolak adalah klaim eksklusif PKB terhadap NU gitu. Itu yang kami tidak bisa. Ya nanti gimana warga yang ada di Golkar, PDI, Gerindra dan lain-lain itu warga NU juga, masa mau nggak kita akui, kan kita tidak bisa paksa juga mereka untuk ikut PKB gitu. Jadi NU, PKB tidak punya klaim eksklusif atas NU gitu. Itu. Nah, sehingga ya tidak bisa juga misalnya PKB mencalah-calahkan keputusan kelembagaan yang dibuat oleh NU. Apakah ini ada kaitannya dengan pemilu? Ya mungkin dalam persepsi mereka begitu. Tapi ya kan tidak bisa lalu NU secara kelembagaan atau PBNU secara kelembagaan dikait-kaitkan dengan itu gitu. Ya bahasa saya kalah-kalahnya sendiri kok nyalahkan orang gitu loh. Jadi ya ini silahkan saja, tapi persoalannya kan kemudian serangan ditujukan kepada lembaga. Padahal ya jelas bahwa PKB tidak punya otoritas apapun dalam pengambilan keputusan di lingkungan kelembagaan NU, kan gitu. Kami punya mekanisme, kami punya macam-macam. Bukan berarti kami tidak mau ngurus PKB loh ya. Kan berarti itu. Karena kami tahu banyak warga NU ada di sana yang memang harus kami perhatikan juga. Tapi sekali lagi ada banyak warga NU juga di tempat lain yang juga harus kami layani semuanya. Saya ingin ngajak PKB kembali ke habitat. Sana itu bukan habitatnya dia, kembali ke habitat. Saya tidak akan berhenti untuk menjadi maklar kebaikan. Bahwa PKB itu dilahirkan oleh NU dan sudah semestinya PKB minta nasihat kepada Rois Am, Ketua Umum, kepada Gusmus ini Lebaran ya, waktu yang tepat untuk silaturahim, dan sudah sepatutnya PKB untuk silaturahim, untuk minta nasihat. Tidak bisa PKB menanggung sendiri. Sekali lagi PKB dilahirkan oleh NU dan itu tidak bisa putus, dan untuk itu karena PKB bukan milik kelompok tertentu, bukan geng tertentu, ya, apalagi milik perorangan, maka menjadi penting buat PKB untuk komunikasi dengan NU, ya. Pemilih PKB adalah terloyal dan solid ya. dan solid sekali, dan Sampai ke bahkan bawah ya? sampai ke bawah, dan bahkan Yahya Khalil Ketua Umum PBNU ngomong apa aja terhadap PKB nggak ngaruh sama sekali. Coba disurvei.